Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan, hayya bina nastati'a syukran katsiran ila Allah azza wa jalla alladzi qad ata'na rahmatan wa hidayatan hatta ma zilna nun'amu bisihhati wa tulil umri ma kathrati ni'matil lati an'amallahu biha alaina. Thaniyan, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamul haramin jaddinil hasani wal husain wa huwa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thalithan, assalamu wat tahiyyatu wal ihtiramu. أقدم خالص السلام وفائق الاحترام إلى المكرم المحبوب الأستاذ دكتور حاجي هيرو ستياwan SPDI المحاضر في مادة الإسلام والاعتدال الديني ورئيس المعهد الأعلى معهد الندوة كوالا تunggal الذي قد منحنا هذه المهمة كامتحان نهائي للفاضل الدراسي الأول في هذا العام. ومرحبا بجميع الأصدقاء الذين يشاهدون هذا الفيديو. ولا يفوتني أن أعرف بنفسي. اسمي نورحاليزة فطري من برنامج دراسات تعليم التربية الإسلامي. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai Islam dan moderasi beragama. Pembahasan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester. Baiklah, tanpa berlama-lama dan terus mengulur waktu, mari kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai Islam dan moderasi beragama. Pembahasan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu Islam. Islam adalah agama perdamaian dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian, moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mengedepankan sikap jalan tengah, keadilan, dan toleransi, serta menjauhi sikap ekstrim dan berlebihan. Jika kita gabungkan kedua materi tadi menjadi moderasi Islam. Moderasi Islam adalah pemahaman ajaran Islam secara seimbang atau sering disebut wasatiyah yang menempatkan keseimbangan antara akidah dan syariat, antara ibadah dan kehidupan sosial, tanpa bersikap berlebihan maupun mengurangi ajaran agama. Setelah mengetahui pengertian dari Islam dan moderasi beragama, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam merupakan sikap tengah, seimbang, dan adil dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Pendidikan Islam menekankan membutuhkan karakter yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dan hidup secara toleran dalam masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai moderasi beragama meliputi sikap adil, istiqomah, kemudahan, dan hikmah. Adil berarti tidak berat sebelah dan mengedepankan kejujuran serta objektivitas. Istiqomah adalah komitmen menempuh jalan yang lurus secara konsisten. Prinsip kemudahan menekankan sikap tidak memberatkan dan memberikan toleransi. Sedangkan hikmah berarti bersikap bijaksana dan tepat dalam mengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan, moderasi beragama diwujudkan melalui pembelajaran yang seimbang, dialogis, dan menjauhi sikap ekstrim serta kekerasan. Pengamalan nilai-nilai tersebut pada mahasiswa tercermin dari sikap terbuka, adil, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, sehingga mampu menjaga keharmonisan dan persatuan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam perspektif moderat beragama atau pendidikan Islam.
Dalam perspektif beragama dan pendidikan Islam, hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang serta berkeadilan. Secara sosial, Islam mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang ekonomi, moderasi tercermin melalui prinsip keadilan, kejujuran, dan berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa eksploitasi. Pada aspek budaya, Islam menghargai keragaman tradisi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Sementara itu, dalam ranah politik, moderasi beragama menekankan sikap bijaksana, tidak ekstrim, menjunjung keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kemaslahatan umum. Sebelum mempraktekkan dakwah yang moderat, kita harus mengetahui prinsip-prinsip moderat dalam dakwah terlebih dahulu, yaitu dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran agama. Dakwah dilakukan dengan cara yang lembut, persuasif, dan penuh hikmah, tanpa paksaan ataupun kekerasan. Prinsip kemudahan atau tasyir menjadi dasar agar dakwah tidak memberatkan umat, sementara sikap toleransi dan saling menghormati dijunjung tinggi dalam menghadapi perbedaan. Selain itu, dakwah modern menghindari sikap ekstrim, mengedepankan dialog, serta menyesuaikan pesan dakwah dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai secara damai dan membawa kemaslahatan. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian moderat, hubungan moderat dengan kehidupan, kemudian prinsip-prinsip dengan pemikiran moderat, selanjutnya kita akan membahas praktek dengan pemikiran moderat dari zaman Rasulullah SAW terlebih dahulu. Rasulullah SAW merupakan teladan utama tokoh Islam moderat yang menerapkan prinsip keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam berdakwah, serta kepemimpinannya. Moderasi Islam pada masa Rasulullah terlihat dari cara beliau menyampaikan ajaran dengan penuh hikmah, kelembutan, dan tanpa paksaan. Rasulullah menghargai perbedaan, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim, sebagaimana tercerminkan di dalam Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Dalam aspek hukum dan sosial, beliau selalu menempatkan keadilan sebagai prinsip utama tanpa diskriminasi. Sikap beliau yang menghindari ekstremitas, utamakan musyawarah, serta mengedepankan kasih sayang menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur sentral Islam modern yang relevan sepanjang masa. Setelah di zaman Rasulullah, timbullah di zaman masa Khulafaur Rasyidin, di mana nilai-nilai Islam moderat tercermin kuat dalam kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan moderasi melalui sikap tegas, namun penuh kasih sayang, khususnya dalam menjaga persatuan umat pasca wafatnya Rasulullah, dengan tetap mengedepankan musyawarah dan keadilan. Lalu, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, menempatkan hukum secara tegas tetapi manusiawi, serta menghormati hak-hak non-muslim. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, mencerminkan moderasi melalui kelembutan, kesabaran, dan upaya menjaga persatuan umat, termasuk dalam kodifikasi Al-Quran demi mencegah perpecahan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib menampilkan moderasi melalui kedalaman ilmu, sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, serta penyelesaian konflik dengan mengutamakan keadilan dan musyawarah. Kepemimpinan keempat sahabat ini menunjukkan bahwa moderasi merupakan inti dari praktik Islam dan kehidupan sosial dan politik. Dakwah dengan pemikiran moderat tidak selesai di masa zamannya sahabat Rasulullah saja, kemudian dilanjutkan dengan masa dinasti Islam. Nilai-nilai moderasi tetap terlihat meskipun dinamika politik semakin kompleks. Pada dinasti Umayyah, moderasi tercermin dalam upaya administrasi, pemerintahan, dan toleran terhadap keberagaman masyarakat di wilayah kekuasaan Islam. Terutama di dinasti Abbasiyah,
menampilkan wajah Islam moderat melalui kemajuan ilmu pengetahuan, keterbukaan terhadap budaya dan pemikiran asing, serta pengembangan dialog intelektual yang melahirkan peradaban Islam yang maju. Sementara itu, pada dinasti Utsmaniyah, prinsip moderasi diwujudkan melalui sistem milad yang memberikan kebebasan beragama bagi komunitas non-muslim serta penegakan keadilan dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat pada masa dinasti diwujudkan melalui sikap inklusif, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui praktek Islam bermoderat pada zaman Rasulullah hingga zamannya dinasti-dinasti, kemudian kita akan lanjutkan tokoh-tokoh Islam yang juga berpikiran moderat di berbagai macam negara dan daerah hingga Nusantara. Berikut penjelasannya. Baik, pertama kita akan mulai dari salah satu tokoh Islam bermoderat, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, yang merupakan salah satu tokoh Islam moderat kontemporer yang menekankan pentingnya keseimbangan atau yang sering disebut wasatiyah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ia menegaskan bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual, menghindari sikap ekstrim, serta mengutamakan kemaslahatan umat. Kemudian, beliau juga mendorong dakwah ramah, toleran, dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tokoh lain seperti Muhammad Abduh menekankan rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam agar selaras dengan kemajuan ilmu. Agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga tokoh Nurcholish Madjid, pengusung gagasan Islam inklusif yang menghargai pluralitas dan kebebasan berpikir. Sementara ada juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dengan pemikiran moderat yang memperjuangkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan demokrasi. Pemikiran para tokoh ini menunjukkan bahwa Islam moderat berperan penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai, adil, serta berkeadaban. Kemudian kita akan mengenal tokoh-tokoh Islam moderat di Nusantara yang menyebarkan Islam melalui pendekatan damai, kebijaksanaan, dan menghargai budaya lokal. Salah satu contohnya ada Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang, tembang, dan simbol budaya Jawa sebagai sarana dakwah agar Islam mudah diterima di masyarakat. Kemudian ada juga Sunan Ampel yang menekankan pendidikan akhlak dan toleransi melalui pesantren serta ajaran Molimo sebagai dasar moral masyarakat. Pendekatan dakwah yang lembut, tanpa paksaan, dan kontekstual ini menunjukkan prinsip moderasi beragama yang menjunjung keseimbangan, toleransi, dan keharmonisan. Sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Islam moderat tercermin dalam peran para tokoh dan organisasi Islam yang memperjuangkan kemerdekaan melalui pendekatan damai, persatuan, dan kebangsaan. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah menekankan pembaruan pendidikan Islam yang rasional dan terbuka. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama menegaskan pentingnya Islam yang ramah terhadap budaya lokal dalam menjaga tradisi. Selain itu, perjuangan dilakukan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan organisasi sosial, bukan semata-mata perlawanan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat pada masa pra-kemerdekaan berperan besar dalam membangun kesadaran nasional, persatuan umat, dan memperjuangkan kemerdekaan yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.
Setelah melewati masa pra-kemerdekaan, kita akan memasuki masa kemerdekaan Indonesia. Islam moderat tercermin dalam sikap para tokoh muslim yang mengutamakan persatuan bangsa, toleransi, dan semangat kebangsaan. Yang mana telah kita bahas pada pertemuan di kelas, yang disebutkan seperti tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Nasir berperan aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengedepankan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan sikap moderat umat Islam yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Dengan demikian, Islam moderat pada masa kemerdekaan berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa serta membangun negara yang damai dan berkeadaban sosial, yang melahirkan peradaban Islam yang maju. Sementara itu, pada dinasti Utsmaniyah, prinsip moderasi diwujudkan melalui sistem milad yang memberikan kebebasan beragama bagi komunitas non-muslim serta penegakan keadilan dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat pada masa dinasti diwujudkan melalui sikap inklusif, toleran, dan berorientasi kemaslahatan umat di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui praktek Islam bermoderat pada zaman Rasulullah hingga zamannya dinasti-dinasti, kemudian kita akan lanjutkan tokoh-tokoh Islam yang juga berpikiran moderat di berbagai macam negara dan daerah hingga Nusantara. Berikut penjelasannya. Baik, pertama kita akan mulai dari salah satu tokoh Islam bermoderat, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, yang merupakan salah satu tokoh Islam moderat kontemporer yang menekankan pentingnya keseimbangan atau yang sering disebut wasatiyah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ia menegaskan bahwa Islam harus dipahami secara konstekstual, menghindari sikap ekstrim, serta mengutamakan kemaslahatan umat. Kemudian, beliau juga mendorong dakwah ramah, toleran, dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tokoh lain seperti Muhammad Abduh menekankan rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga tokoh Nurcholish Madjid, pengusung gagasan Islam inklusif yang menghargai pluralitas dan kebebasan berpikir. Sementara ada juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dengan pemikiran moderat yang memperjuangkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan demokrasi. Pemikiran para tokoh ini menunjukkan bahwa Islam moderat berperan penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai, adil, serta berkeadaban. Kemudian kita akan mengenal tokoh-tokoh Islam moderat di Nusantara yang menyebarkan Islam melalui pendekatan damai, kebijaksanaan, dan menghargai budaya lokal. Salah satu contohnya ada Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang, tembang, dan simbol budaya Jawa sebagai sarana dakwah agar Islam mudah diterima di masyarakat. Kemudian ada juga Sunan Ampel yang menekankan pendidikan akhlak dan toleransi melalui pesantren, serta ajaran Molimo sebagai dasar moral masyarakat. Pendekatan dakwah yang lembut, tanpa paksaan, dan konstekstual ini menunjukkan prinsip moderasi beragama yang menjunjung keseimbangan, toleransi, dan keharmonisan sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Islam moderat tercermin dalam peran para tokoh dan organisasi Islam yang memperjuangkan kemerdekaan melalui pendekatan damai, persatuan, dan kebangsaan. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah menekankan pembaruan pendidikan Islam yang rasional dan terbuka, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama menegaskan pentingnya Islam yang ramah terhadap budaya lokal dalam menjaga tradisi. Selain itu, perjuangan dilakukan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan organisasi sosial, bukan semata-mata perlawanan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat pada masa pra-kemerdekaan berperan besar dalam membangun
kesadaran nasional, persatuan umat, dan memperjuangkan kemerdekaan yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan. Setelah melewati masa pra-kemerdekaan, kita akan memasuki masa kemerdekaan Indonesia. Islam moderat tercermin dalam sikap para tokoh muslim yang mengutamakan persatuan bangsa, toleransi, dan semangat kebangsaan, yang mana telah kita bahas pada pertemuan di kelas, yang disebutkan seperti tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Nasir berperan aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengedepankan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan sikap moderat umat Islam yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Dengan demikian, Islam moderat pada masa kemerdekaan berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa serta membangun negara yang damai dan berkeadaban sosial. Baiklah teman-teman, setelah banyak kita ketahui tentang pengertian moderasi, tentang tokoh-tokoh dengan pemikiran moderat serta pengamalannya, sekarang kita berada di titik puncak penghabisan materi, yang mana di akhir ini saya akan sedikit membahas tentang Islam, toleransi, dan hubungan negara. Islam menempatkan toleransi sebagai prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta hidup berdampingan secara damai dalam kerangka negara. Dalam hubungan dengan negara, Islam mengajarkan kepada ketaatan pemimpin selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, serta juga menekankan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan sikap toleran dan moderat, Islam berperan sebagai kekuatan moral yang mendukung persatuan, stabilitas, dan keharmonisan hubungan antar agama dan bernegara. Untuk penutup, kita akan membahas sedikit tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dan perdamaian dunia. Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban dan perdamaian dunia melalui ajaran yang menekankan keadilan kemanusiaan dan persaudaraan universal. Dalam bidang peradaban, Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang melahirkan pusat-pusat keilmuan serta tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh. Sementara itu, dalam upaya perdamaian dunia, Islam mengajarkan toleransi, dialog antar umat beragama, dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip moderasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadikan Islam sebagai agama yang berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya.